Perkenalkan saya Rita Nasla dengan Bapak Fakultas Mas 155 dari Prodi Manajemen. Tujuan saya kali ini yaitu melakukan tugas wawancara dengan sivitas akademik mengenai tugas komunikasi efektif, Bu. Jadi mungkin kita boleh perkenalan dulu, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevia Primavera, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu jurusan atau program studi manajemen. Sebelumnya untuk profesi dan sudah berapa lama ya Bu Ibu jadi kampusnya? Ya, saya sebagai dosen itu mulai tahun 2024. Angkatan tahun 2024 berarti sudah 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun, Agustus waktu itu. Mungkin kita langsung saja ya Bu nanya. Jadi biasanya tuh dalam pekerjaan sehari-hari, Ibu lebih sering berkomunikasi langsung atau lewat perantara gitu ya Bu? Saya sebenarnya berkomunikasi langsung sih. Kalau perantara ya kebanyakan mahasiswa juga sering perantara ini maksudnya lewat WhatsApp gitu. Iya, lewat WhatsApp. Iya, ya sama lah ya, seimbang. Ada yang langsung, ada yang lewat WhatsApp. Ya. Oke, jadi untuk proses komunikasi secara umum itu, kalau berinteraksi dengan mahasiswa, biasanya komunikasi yang terjadi itu seperti apa ya Bu? Mungkin lebih ke tanya jawab, ngobrol santai, atau lebih ke ngasih instruksi gitu? Ke mahasiswa ya biasanya dalam kegiatan pembelajaran ya, yang pertama itu pastinya materi ya, itu secara berarti satu arah ya. Kemudian ada untuk sesi presentasi dari mereka, ada juga tanya jawab, kemudian ada beberapa instruksi seperti memberikan tugas atau instruksi lain seperti misalnya kepada mahasiswa akademik ya. Jadi menurut Ibu bagaimana sikap mahasiswa saat berkomunikasi gitu Bu? Apakah udah sopan dan enak untuk diajak bicara atau mungkin lebih sedikit to the point atau lebih frontal gitu? Iya, saya juga nggak tahu ya apakah ini berkaitan dengan generasi teman-teman gitu kan ya. Karena saya lihat memang ada perbedaan cara komunikasi antara kami dulu waktu kuliah dengan teman-teman yang kuliah sekarang. Gitu. Kalau dulu untuk berkomunikasi dengan dosen ataupun guru itu kita mikirnya 2 kali. Kalau nggak penting-penting amat ya sudah, paling kita sapa doang. Tapi kalau sekarang ya mahasiswa itu sudah berani berkomunikasi tidak langsung, sudahlah komunikasinya tidak langsung, itu pun di luar jam kerja juga. Sering kali saya dihubungi itu di hari libur ataupun di hari weekend ataupun di malam hari, mereka masih nanyain tugas, nanyain pembimbing dan lain-lain. Jadi apalagi kalau komunikasi langsung ya, kebanyakan juga mahasiswa di generasi sekarang itu mereka lebih frontal, lebih sopan tentunya agak kurang gitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Tapi nggak bisa juga kita pungkiri bahwa memang perbedaan generasi tadi itu mempengaruhi. Berarti untuk mahasiswa sekarang itu lebih ke true point gitu ya Bu, dan mungkin mungkin beberapa ada yang kurang sopan dalam bertanya atau menyampaikan. Benar. Jadi kadang ada juga yang suka nyeletuk gitu di kelas. Memang akhirnya mereka sadar sendiri, oh maaf maaf Bu gitu kan. Tapi tetap aja kalau kita dulu nggak ada yang berani kayak gitu. Jadi agak menantang juga menghadapi mahasiswa sekarang ini. Ya, oke Bu. Jadi untuk hambatan komunikasi nih Bu, selama berkomunikasi dengan mahasiswa itu Ibu pernah nggak Bu pernah tidak mengalami kendala atau misalnya mahasiswa itu kurang jelas bertanya atau terjadi salah paham saat bertanya itu? Ya, memang kadang mereka salah memahami instruksi gitu ya kan. Kita kasihnya segini, mereka malah ngasihnya lebih gitu. Kebanyakan seperti itu. Kadang saya juga mereka menghubungi lagi lewat WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya mereka bertanya, ternyata beda yang saya instruksikan dengan yang mereka pahami gitu. Tapi itu adalah hal yang lumrah biasanya kalau terjadi dalam ruang publik. Maksud saya itu komunikasi yang umum disampaikan, bukan komunikasi face to face seperti kita ini atau satu one by one gitu ya. Tapi komunikasi yang kita sampaikan di kelas dan mereka salah menangkap itu adalah hal yang lebih biasa. Biasanya itu terjadi saat komunikasi langsung atau juga bisa terjadi saat di WhatsApp gitu? Bisa juga terjadi saat di WhatsApp, apalagi
Saya itu adalah salah satu pengelola sistem informasi manajemen tugas akhir. Jadi setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi itu mereka pasti menghubungi saya untuk mendapatkan pembimbing. Jadi kebanyakan mereka itu tidak paham alurnya. Jadi di sana kalau saya sampaikan lewat teks WA itu kebanyakan mereka salah memahami. Jadi biasanya kalau saya ngambil dalam kita saja udah ditelepon gitu atau suruh temui. Tapi kalau misalnya lewat texting WA jadi mereka nggak salah memahami. Biasanya kalau ada kendala seperti itu, biasanya ibu atau mahasiswa melakukan apa supaya tetap saling paham gitu? Ya kalau saya yang saya lakukan adalah seperti itu tadi, saya telepon dan bilang ke mereka silahkan cari teman Anda yang sudah melaksanakan ini, tanyakan ke dia bagaimana caranya gitu. Jadi kalau kebanyakan mahasiswa itu meminta jadwal saya untuk ketemu, gitu. Boleh nggak mau saya temui langsung? Biasanya. Jadi menurut ibu apa yang sebaiknya diperbaiki dari cara mahasiswa berkomunikasi supaya lebih baik lagi, Bu? Cara mahasiswa berkomunikasi, perhatikan etika teman-teman dalam berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebelum bertanya, sebelum menyampaikan sesuatu, usahakan dulu teman-teman itu sudah paham dengan sesuatu itu atau sudah dipastikan informasi itu sudah disampaikan sebelumnya. Jadi dosennya itu nggak nyampein 2 kali gitu. Dan perbanyaklah bertanya kepada teman terkait dengan proses ataupun tata cara dari misalnya kayak bagaimana mengajukan pembimbing, bagaimana mengajukan atau ada tugas-tugas seperti itu ya. Karena kelihatan gitu kalau mahasiswa itu malas untuk bertanya kepada temannya, sehingga menanyakan kepada dosen ataupun malah juga nggak nanya sama dosen, sehingga mereka itu kelihatan nggak pahamnya. Jadi silakan perbanyaklah berkomunikasi dengan teman. Ya. Untuk efektivitas komunikasi, menurut ibu itu komunikasi antara mahasiswa dan petugas kampus selama ini sudah efektif atau belum? Ya efektif sih kayaknya memang lumayan ya, karena kan kalau kita lihat kan jarang terjadi masalah ataupun miskom dengan pihak kampus gitu ya. Tapi kalau saya sering bicara dengan admin prodi, itu kadang mahasiswa itu suka bertanya atau berkomunikasi secara tidak langsung tadi melalui WhatsApp gitu. Apa salahnya kita temui? Kan kita teman-teman ke kampus juga temui aja langsung admin prodi atau dosen yang bersangkutan. Jangan di WhatsApp atau teks lewat di luar jam kerja atau malah di hari libur. Oke, Bu. Jadi kalau mahasiswa sedang berbicara dengan ibu, itu apakah mereka benar-benar mendengarkan, misalnya memperhatikan atau memberi respon langsung saat berkomunikasi langsung? Kalau bicaranya orang per orang, ya pasti mereka mendengarkan ya. Tapi beda lah dengan ketika kita penyampaian materi di kelas. Ada yang memang mereka mendengarkan, ada yang tidak gitu kan. Ada yang sibuk main HP atau badannya di kelas tapi pikirannya tak kemana. Kan banyak yang seperti itu. Ya. Menurut ibu pernah tidak mahasiswa terlihat kurang fokus saat dalam penjelasan, biasanya itu kenapa? Banyak sekali mahasiswa yang tidak fokus mendengarkan penjelasan. Yang pertama karena mereka terdistraksi dengan HP. Biasanya mereka notifnya itu baik itu getar ataupun bunyi, tapi mereka tetap ada yang WA, ada notif, ada yang like story-nya di Instagram dan lain-lain. Apalagi nih saya juga melihat mahasiswa yang suka begadang itu, mereka apalagi di kuliah pagi itu nggak fokus, terus ketiduran seperti itu. Saya juga sering mendapatkan atau melihat HP mahasiswa ketika belajar, mereka scrolling Shopee. Nah, mereka sambil belanja online, makanya itu tidak fokus mereka dalam mendengarkan instruksi belajar. Menurut ibu itu apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya lebih baik dalam mendengarkan saat berkomunikasi? Kalau menurut saya sih ya, kesadaran dari teman-teman dulu yang penting. Kalau materi yang disampaikan oleh dosen itu akan bermanfaat. Kalau kesadaran itu nggak ada, apapun yang akan dilakukan oleh dosen tetap aja.
Mau misalnya kalau masuk kelas HP-nya dikumpul atau HP harus mati, tapi mereka nggak menyadari bahwa penyampaian dosen itu penting, ya pikiran mereka bisa kemana-mana, ya nggak bakalan fokus juga. Ya, jadi sadarilah bahwa teman-teman itu butuh ilmu, ya. Karena dunia yang teman-teman hadapi setelah pasca wisuda itu bakal lebih kompleks lagi. Berarti itu dari kesadaran diri masing-masing Iya. ya, Bu. Jadi secara umum menurut Ibu apakah mahasiswa sudah bisa menerapkan dengan baik dan saat diajak bicara atau kenapa gitu? Iya, mahasiswa itu punya potensi untuk bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik karena teman-teman itu lulus menjadi mahasiswa di sini itu melalui tes ataupun melalui prestasi. Tinggal ya kesadaran diri tadi itu aja, udah sampai di sini mau ngapain gitu. Oke Bu, mungkin segitu saja wawancara kita pada kali ini. Terima kasih banyak ya Iya. Bu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rahimandika dengan NIM 2405943. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program manajemen MK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara rekan saya yang bernama Atifah Najla dengan Ibu Nevia Primavera yang merupakan salah satu dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkait dengan masalah komunikasi dosen dengan beberapa mahasiswa selama perkuliahan atau dalam kelas dan di kampus. Nah, untuk pembahasan yang pertama, beliau mengatakan biasanya untuk pekerjaan sehari-hari itu beliau berkomunikasi dengan seimbang, yaitu dengan ada yang berkomunikasi secara langsung, lalu juga ada yang menggunakan perantara seperti WhatsApp dan email. Nah, komunikasi yang sering terjadi dengan mahasiswa di dalam kelas itu ketika pembelajaran, seperti ketika beliau menyampaikan materi atau komunikasi satu arah. Lalu kemudian sesi presentasi dan juga tanya jawab, serta instruksi tugas yang berkaitan. Lalu terkait dengan komunikasi dosen dengan mahasiswa, menurut beliau itu terdapat perbedaan dari beliau dulu ketika menjadi mahasiswa atau kuliah juga. Beliau mengatakan berbeda dengan mahasiswa generasi sekarang. Beliau mengatakan jika dulu itu mereka berkomunikasi atau bertanya itu ketika mereka benar-benar belum memahami instruksi tugas dari dosen tersebut atau benar-benar mendesak. Dan jika tidak ada itu hanya sekedar sapa-sapa saja. Lalu dengan mahasiswa sekarang itu sering melakukan komunikasi tidak langsung dan itu banyak di luar jam kerja atau malam atau hari-hari libur seperti weekend untuk menanyakan tugas atau skripsi lainnya. Dan untuk komunikasi secara langsung itu banyak mahasiswa mereka lebih frontal dan sopan santunnya itu kurang. Ya, mungkin kurangnya adanya faktor dari generasi sekarang. Dan itu cukup menantang untuk beliau selama mengajar atau menjadi dosen dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswa generasi sekarang. Nah, lalu untuk hambatan berkomunikasi itu ada seperti mahasiswa itu salah dalam memahami instruksi-instruksi yang telah diberikan oleh dosen. Lalu mahasiswa itu kembali memastikan atau bertanya melalui via WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya. Namun, beliau mengatakan hal tersebut itu lumrah terjadi karena komunikasi yang dilakukan dosen ini sebelumnya itu mungkin bersifat komunikasi publik atau yang umum, bukan secara face to face berhadapan langsung dengan mahasiswa secara satu persatu. Nah, dan untuk mengantisipasi atau langkah yang dilakukan agar beliau sebagai dosen ini ketika dalam memberi instruksi tugas itu, yaitu dengan menghubungi via telepon atau mengatakan untuk silahkan mencari teman yang sudah terdahulu melakukan tugasnya untuk ditanyai lebih lanjut agar mahasiswa ini bisa lebih memahami lagi apa yang beliau sampaikan untuk instruksi tugas. Lalu, menurut beliau yang perlu diperbaiki dalam mahasiswa berkomunikasi yang pertama yaitu perhatikan etika berbicara dengan orang yang lebih tua. Lalu yang kedua, sebelum menyampaikan sesuatu, itu usahakan mahasiswa itu sudah paham dengan apa yang akan disampaikan. Dan lalu perbanyak untuk bertanya dengan teman-teman sebaya atau sekitar. Dan untuk keefektifan berkomunikasi antar petugas kampus dengan mahasiswa, menurut beliau itu lumayan efektif karena seperti yang dilihat sampai sekarang itu tidak ada terjadi masalah ataupun miskomunikasi.
Namun, ada ketika beliau ini bertemu dengan admin prodi. Nah, admin prodi ini bercerita bahwa banyak mahasiswa ini menghubungi atau bertanya secara tidak langsung, sehingga itu kurang efektif. Dan apa salahnya mahasiswa itu langsung menemui terkait masalah yang dialami langsung ke kampus untuk agar lebih mudah untuk dipahami terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Nah, dan ketika berkomunikasi secara face to face atau satu-satu, itu mahasiswa mendengarkan dengan baik. Berbeda dengan berkomunikasi ketika penyampaian materi di depan, ketika dosen menyampaikan materi di depan, itu ada yang mendengarkan dan tapi ada juga yang tidak mendengarkan, bahkan ada yang bermain handphone ketika di saat jam pembelajaran. Nah, menurut beliau ini banyak sekali ya mahasiswa kurang fokus ketika mendengarkan penjelasan. Ya, alasan yang pertama yaitu mahasiswa itu banyak yang terinstraktif dengan handphone, misalnya terpengaruh dengan notif-notif yang ada di HP. Lalu ada seperti permasalahan mahasiswa yang sering begadang, sehingga apabila pembelajaran di pagi di kelas itu mereka tidak fokus karena mengantuk atau hal lainnya. Nah, menurut beliau, cara untuk mendengarkan lebih baik saat berkomunikasi yaitu kesadaran dari mahasiswa itu sendiri itu yang paling efektif, itu yang paling penting. Bahwasanya penyampaian yang disampaikan oleh dosen di depan atau dosen-dosen yang mengajar itu akan bermanfaat dan penting untuk dirinya sendiri. Nah, intinya itu perlu kesadaran dari mahasiswa bahwa dan beliau ini juga yakin bahwa mahasiswa-mahasiswa itu juga mampu, sangat mampu, bahkan sangat mampu dalam memahami dan mendengarkan secara baik dalam berkomunikasi. Karena sebelum memasuki perkuliahan ini, mahasiswa itu dites atau diuji kemampuannya dan beliau tidak meragukan lagi untuk ketika mahasiswa mendengarkan. Namun, ya balik lagi dengan kesadaran tersebut, mahasiswa harus benar-benar sadar akan pentingnya berkomunikasi dan mendengarkan lebih baik lagi agar tidak terjadi miskomunikasi atau masalah ketidakpahaman di dalam instruksi tugas ataupun komunikasi-komunikasi lainnya. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dan wawancara saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.